Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kata Pasukin. Shalom. Pemuda Kemim. Obor Pembangunan. Ya, wajah yang sama yang kita lihat tiap minggu. Orang bersyukur boleh beribadah di malam hari ini. Semoga nanti pas selebrasi itu orang membludak mengikut. Ya, jadi ini kehadiran beribadah juga merupakan satu hal yang penting. Jangan nanti ketika ada program-program dari Komisi Pemuda, apalagi untuk kegiatan keluar, baru orang hadir untuk beribadah. Nah teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang belajar sejarah gereja, orang akan menemukan dua istilah penting. Ada yang DP nama abad kegelapan, ada juga yang namanya abad pencerahan. Di masa pencerahan itu mulai muncul ilmu-ilmu pengetahuan. Filsafat juga mulai berkembang. Ada yang namanya rasionalisme, ada yang namanya empirisme. Di masa pencerahan teman-teman sekitar abad 17, abad 18, karena ilmu pengetahuan semakin berkembang, juga ilmu pengetahuan yang sama itu berusaha untuk memadamkan Tuhan, berusaha untuk berpikir secara rasional, secara logis, dan berusaha untuk membantah pandangan-pandangan dari gereja. Sehingga muncul satu paham DP nama deisme. Deisme dari bahasa Latin Deus, DP arti Tuhan. Dia pada saat itu dorang berusaha untuk melawan yang namanya teisme, agama-agama pada umumnya yang percaya pada Tuhan. Paham deisme itu konsep yang cukup rumit. Mari kita menjelaskan secara sederhana begini. Paham deisme itu sama seperti tukang pembuat jam. Tukang pembuat jam yang baking jam, kemudian diatur sesuai dengan mekanisme yang ada, DP waktu juga diatur. Setelah dia habis baking itu jam, ya sudah, ditaruh di dinding. Dia mundur diri, dia tidak ikut campur dengan waktu yang berputar di jam itu. Jadi paham deisme ini mau bilang, Tuhan sama seperti pembuat jam. Setelah Tuhan ciptakan langit dan bumi, Tuhan itu mundur diri. Artinya Tuhan yang tidak turut campur tangan dengan apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini. Jadi Tuhan atur dunia dengan segala hukum-hukum alam. Jadi mau ada hujan, panas dengan segala DP musim-musim. Kalau ada bencana dan lain sebagainya, ya sudah itu karena alam itu sendiri. Jadi Tuhan yang tidak pernah ikut campur dengan apapun yang terjadi di langit dan bumi, di alam ini. Karena Tuhan mundur dari DP penciptaan. Itu paham deisme. Sehingga paham deisme itu dorang tidak percaya adanya mujizat. Karena mujizat itu kan intervensi dari ilahi kepada alam atau umat manusia. Jadi misalnya ada orang yang kena kanker, tiba-tiba dia baik, ya itu namanya mujizat karena Tuhan mengintervensi DP tubuh. Mar paham deisme tidak percaya, tidak ada itu mujizat. Itu terjadi secara kebetulan. Jadi ketika orang mengenal ada yang namanya keberuntungan, kebetulan, hari soe, hari yang tidak beruntung, itu akar-akar dari paham deisme ini. Jadi pokoknya deisme yang tidak percaya adanya mujizat, karena segala sesuatu itu sudah diatur oleh alam. Kemudian paham deisme ini yang tidak percaya juga dengan adanya doa yang terkabul. Kenapa? Dan doa itu juga tidak terlalu penting. Kenapa doa tidak bisa terkabul dan doa tidak penting? Karena Tuhan semundur diri, jadi dia tidak mungkin mengabulkan doa daripada orang, manusia. Ya Tuhan pokoknya mundur dari segala ciptaan. Setelah mencipta, Tuhan tidak lagi terlibat dengan apapun yang ada di dunia ini. Itu secara sederhana, ini paham deisme. Tetapi teman-teman, orang ke pembacaan firman Tuhan hari ini, Yeremia bernubuat dan DP kitab ini ditulis sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Teman-teman mesti pelajari ini kata Masehi ini sama dengan BC dengan AC, yaitu before Christ dan after Christ. Jadi DP titik pusat itu ada di kelahiran Kristus. Jadi kalau ada yang bilang 600 tahun sebelum Masehi, artinya 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Berarti sekarang orang kalau 2026, ini 2026 Masehi, artinya 2026 tahun setelah Yesus Kristus lahir. Nah kalau tadi kita bilang ini paham deisme dia muncul abad 17, abad 18, berarti itu ada 17-18 abad setelah Tuhan Yesus lahir. Sedangkan Yeremia bernubuat dan DP kitab ini ditulis 6 abad sebelum Yesus lahir. Dan di dalam kitab Yeremia itu sudah betul-betul dikatakan, dan tidak setuju dengan pandangan deisme yang baru muncul belakangan, yang menyatakan bahwa Tuhan itu turut campur tangan bukan saja dengan dunia ini, tapi juga terhadap DP umat Tuhan. Kita tulis skripsi teman-teman tentang hal ini, tentang predestinasi, dan bahas satu bab khusus tentang providensi Allah, yaitu tentang pemeliharaan Tuhan Allah atas orang pilihan, atas umat Tuhan. Jadi ketika Yeremia dapat firman dari Tuhan, Tuhan bilang pada Yeremia, pergilah kepada tukang periuk, atau biasa orang kenal dengan penjunan. Lihat apa yang dia lakukan di sana. Jadi ketika Yeremia pergi ke tukang periuk, Yeremia lihat, oh ternyata tukang periuk ini dia membentuk apa yang dia mau bentuk sesuai dengan DP pemandangan baik dari tanah liat itu, entah mau jadi apa. Dan Tuhan bilang, kalau tukang periuk dia boleh olah sesuka DP hati karena dia yang bisa dikatakan sebagai pencipta, bagaimana dengan Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu, bahkan menciptakan manusia, dalam hal ini umat Israel. Dan secara relevansi bagi orang semua, Tuhan yang cipta, otomatis Tuhan yang bentuk, otomatis Tuhan yang rencangkan, dan otomatis Tuhan yang menguasai segala sesuatu.
Artinya teman-teman, Tuhan itu tidak mundur diri setelah dia menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu tidak undur diri setelah dia menciptakan orang manusia. Sehingga Rasul Paulus itu dalam perjanjian baru dia bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Jadi Tuhan itu bekerja sampai hari ini, dan bekerja juga di dalam torang kehidupan setiap hari. Dan ketika torang tahu, torang sebagai anak muda, torang tahu bahwa Tuhan itu hadir, ya Tuhan itu bekerja, Tuhan itu yang merancang dan membentuk torang, itu torang harus ada respon dong dari torang. Torang perlu merespon doktrin ini, perlu merespon pemeliharaan Tuhan ini. Apa yang torang sebagai orang percaya, torang mesti backing apa dengan Tuhan yang menyatakan diri bahwa dia yang membentuk dan merancangkan kita. Pertama teman-teman, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Alkitab bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ini dua kontrasal yang berbeda. Jadi jangan bersandar pada pengertian diri sendiri, tetapi bersandarlah pada Tuhan. Akuilah dia dalam segala hal, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi orang mengakui akan keberadaan Tuhan. Orang percaya sungguh-sungguh walaupun hari ini orang belum melihat titik baik mungkin di dalam orang kehidupan. Orang tidak tahu Tuhan ini mau bawa orang ke arah mana, tapi orang mempercayakan orang kehidup ini kepada Sang Ilahi, kepada Dia yang membentuk dan merancang orang. Perlu adanya percaya dengan sungguh-sungguh tentang apa yang Tuhan sementara kerjakan dan sementara rancangkan di dalam orang kehidupan setiap hari. Kita tahu teman-teman, hidup hari ini tidak mudah. Kita tahu bahwa orang punya yang namanya pergumulan masing-masing, beban masing-masing. Tetapi firman Tuhan hari ini mau menyatakan kepada orang semua bahwa Dia dekat. Tuhan begitu dekat dengan orang, karena Dia yang cipta orang, Dia yang rancang orang, Dia yang bentuk orang. Sedemikian rupa sesuai dengan pemandangan Tuhan. Jadi ketika dalam hidup ini mungkin orang masih melihat titik-titik gelap, orang tidak tahu orang masa depan ini bagaimana. Orang mungkin takut dengan banyak hal, mengkhawatirkan banyak hal, gelisah dalam banyak hal dalam hidup ini. Tapi Tuhan itu baik. Ya, kita ini satu film, kita lupa di film nama apa, tapi di film itu bagus sekali. Ada satu kalimat yang bilang begini, Tuhan itu baik setiap waktu, dan setiap waktu Tuhan itu baik. Teman-teman perlu ada iman seperti ini, yang dalam hal apapun teman-teman tahu bahwa Tuhan itu baik. Karena orang percayakan orang diri ini kepada Dia yang berkuasa atas alam semesta, kepada Dia yang berkuasa atas langit dan bumi, kepada Dia yang berkuasa atas orang kehidupan setiap hari. Teman-teman, iman itu ada 3 bentuk di dalam Alkitab. Yang pertama ada nama historical faith, kedua practical faith, yang ketiga saving faith. Historical faith itu berbicara tentang sejarah, tentang apa yang terjadi di dalam Alkitab. Teman-teman percaya dengan kisah Adam dan Hawa, teman-teman percaya dengan kisah Nuh dan air bah, teman-teman percaya tentang kisah Yunus, teman-teman percaya bahwa Yesus pernah hadir di dunia ini, teman-teman percaya dengan tokoh-tokoh dan juga tempat-tempat yang dalam Alkitab. Itu adalah historical faith, itu adalah iman yang baik yang perlu orang miliki. Percaya dengan semua yang tertulis di dalam Alkitab. Yang kedua adalah practical faith, yaitu memberlakukan segala sesuatu dalam orang hidup praktis setiap hari. Orang percaya Tuhan itu hadir, orang percaya Tuhan itu bekerja apapun yang terjadi dalam orang kehidupan. Dan yang ketiga adalah saving faith, yaitu iman yang menyelamatkan. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat di dalam orang kehidupan pribadi. Teman-teman, belakangan ini ketika memasuki ini bulan puasa, ada begitu banyak orang yang mulai memperkenalkan lagi yang namanya pluralisme agama atau universalisme, yaitu pemahaman yang menyatakan bahwa oh, Yesus bukan satu-satunya jalan. Orang mau di agama apapun, mau di Islam kah, mau di Hindu, mau di Buddha, mau di Konghucu, atau agama apapun teman-teman pegang hari ini, teman-teman pasti bisa selamat. Dorang katakan andalan adalah kalau Tuhan bisa menciptakan perbedaan, kenapa orang memisahkan diri dari orang-orang sekitar? Jadi dorang mulai mengecilkan karya penebusan Kristus. Yesus sudah jadi satu-satunya jalan, karena ada sama seperti ada pepatah yang mengatakan ada banyak jalan menuju ke rumah, begitu juga ada banyak jalan menuju ke surga. Itu ada yang bilang semua agama kok sama, semua agama kok mengajarkan kebaikan. Jadi ya orang mau agama apapun terserah. Sama dengan kalau orang pernah bawa nih podcast dari Pendeta Gilbert dengan Richard Lee. Richard tanya, kalau semua agama itu sama, kenapa Pendeta Gilbert masih di Kristen? Rada aneh Pendeta Gilbert jawaban, karena babi itu enak. Ini jawaban yang mencerminkan apa jawaban seperti ini? Orang yang berkompromi, dan orang perlu menjauhkan diri dari pemahaman-pemahaman semacam ini. Teman-teman, ketika Muhammad hidup, Muhammad tidak pernah memaksudkan Islam itu sama dengan Kristen. Enggak. Kalau orang mau bilang semua agama itu sama, Islam tidak percaya yang namanya Tritunggal. Orang hina-hina ini Tritunggal. Orang percaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Islam tidak percaya bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib, tapi dia digantikan oleh Yudas sebelum Yesus mati. Kalau Yesus tidak mati, berarti dia tidak bangkit. Sedangkan orang percaya Yesus Kristus itu mati dan juga bangkit dari antara orang mati. Rasul Paulus bilang,
seandainya Kristus itu tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kepercayaan kamu. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, ya guna tuh menjadi orang Kristen. Teman-teman boleh lihat DP alur daripada semua doktrin-doktrin agama di dunia ini. Orang percaya dalam Kristen ada surga dan neraka. Dalam konsep Buddha dan Hindu, orang tidak percaya dengan konsep surga dan neraka. Orang percaya dengan reinkarnasi. Apapun yang teman-teman perbuat hari ini, itu kita selalu bilang buat teman-teman, orang Kristen yang tidak percaya dengan konsep karma. Dalam Kristen tidak ada konsep karma. Orang cuma ada hukum tabur tuai. Apa yang teman-teman tabur hari ini, teman-teman akan tuai ke depan. Tetapi konsep karma di dalam Hindu dan Buddha itu sungguh-sungguh berbeda dengan orang konsep. Karena orang percaya kalau teman-teman berbuat baik hari ini, ketika teman-teman mati, nanti teman-teman dilahirkan sesuai dengan apa yang teman-teman perbuat. Kalau teman-teman baik hari ini, bisa jadi teman-teman lahir kemarin nanti jadi dewa, jadi anak DPR, jadi anak presiden. Maka kalau teman-teman berbuat jahat hari ini, bisa jadi teman-teman terlahir kembali jadi tumbuhan, bisa jadi terlahir kembali jadi anjing, sesuai dengan apa yang teman-teman perbuat hari ini. Teman-teman akan melihat kerangka konsep yang berbeda dari semua agama yang ada di dunia. Kalau semua ini tidak sama, siapa orang mau bilang semua agama itu sama? Sehingga orang perlu konsisten. Tuhan Yesus itu dalam Alkitab dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini klaim teman-teman, klaim eksklusif dari Yesus. Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kalau ada pendeta yang bilang ada jalan lain selain daripada Kristus, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia dia bilang, kalau ada yang memberitakan Injil yang lain bukan seperti yang kami beritakan kepadamu, walaupun itu adalah malaikat dari sorga yang turun dan bilang Injil yang lain, terkutuklah dia. Jadi sekalipun malaikat yang bilang Yesus itu bukan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, orang perlu tolak. Itu yang pertama teman-teman. Merespon bagaimana Tuhan yang membentuk dan merancang orang adalah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua adalah belajar untuk memiliki prasangka yang baik terhadap Tuhan. Orang kalau hidup ini lagi mulus, lagi berjalan bagus-bagus, orang akan gampang sekali bersyukur. Orang gampang sekali akan anggap, oh Tuhan ini baik sekali karena kita perjalanan hidup lagi baik. Tapi ketika orang perjalanan hidup terasa berat, orang perjalanan hidup lagi susah-susahnya, lagi sulit-sulitnya, orang agak sulit untuk berprasangka baik terhadap Tuhan. Orang kayak berpikir, apa lagi yang sementara Tuhan mau bikin ini? Rupa tidak lihat jalan kita, rupa buntu. Apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan dalam kita hidup? Sampai ini belum dapat jodoh, belum dapat kerja. Kita ingin tahu habis sekolah ini kita mau kemana. Kita ingin tahu kalaupun kita mau kerja ini apakah akan terus kerja begini? Apakah kita tiap hari akan begini terus? Hanya tinggal di sini terus? Atau ketika orang pergi keluar nanti, apakah orang memiliki begitu banyak kekhawatiran dalam hidup? Tapi teman-teman, belajar untuk memiliki prasangka yang baik terhadap Tuhan. Sesulit apapun hidup hari ini, orang kalau baca kisah tentang Yusuf, menurut kita di perjalanan hidup itu rupa setengah mati sekali mau memahami secara akal dan logika manusia. Kalaupun orang jadi Yusuf, kayaknya orang so menyangkal Tuhan di tengah perjalanan. Yusuf dibenci oleh saudara-saudara. Yusuf ditaruh di sumur. Yusuf dijual ke Mesir. Di Mesir kerja di rumah Potifar, difitnah istri Potifar. Akhirnya masuk penjara. Tapi teman-teman, di dalam Alkitab, teman-teman tidak akan menemukan satu kali pun Yusuf berprasangka buruk terhadap Tuhan. Dia tidak pernah bilang apa yang sebenarnya Tuhan mau bikin ini. Tapi dia percaya. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan merancangkan yang baik dalam DP hidup. Jadi memiliki prasangka yang baik terhadap Tuhan. Sehingga waktu DP saudara-saudara dengan DP papa pindah ke Mesir, pada waktu itu Yakub meninggal, DP saudara-saudara kirim pesan, Pak Yusuf, apakah engkau akan menghukum kami karena semua yang orang sobekin di masa lalu? Yusuf bilang, aku ini kah pengganti Allah? Karena Yusuf tahu hak untuk membalas itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya manusia. Dan Yusuf mengatakan satu kalimat yang sangat baik sekali. Yusuf bilang, mungkin engkau sudah mereka-rekakan yang jahat, tapi lewat semuanya itu Tuhan sudah mereka-rekakan yang baik. Jadi kalaupun ada orang yang bikin jahat pada orang, ada orang yang benci orang, ada orang yang tidak pernah mau lihat orang hidup tenang dan senang, selalu jadi bahan cerita pe orang. Teman-teman, selagi orang hidup berlandaskan dengan firman Tuhan, selagi orang andalkan Tuhan, selagi orang selalu serahkan orang pe hidup, orang pe kekhawatiran terhadap Tuhan, tidak perlu pusing lah dengan apa yang orang bilang tentang orang. Toh orang pe kehidupan ini tidak ditentukan dari apa yang orang bilang tentang orang. Apa yang orang ceritakan belum tentu menggambarkan orang pe sifat dan karakter. Tuh bahkan mungkin ketika ada orang cerita orang akan bilang dia tahu dari mana cerita itu, sedangkan kita juga tidak tahu tentang cerita itu. Padahal itu cerita tentang orang pediri. Jadi belajar untuk memiliki prasangka yang baik terhadap Tuhan. Teman-teman, kita hanya ingatkan kepada orang semua, seberat apapun dalam hidup ini, jangan pernah merasa sendiri karena Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup ini selalu menjadi bahan pengingat, reminder untuk orang semua supaya selalu
melanjutkan hidup ini apapun yang terjadi. Mau suka duka, hidup ini harus terus berlanjut. Jangan teman-teman berpikir bahwa tokoh-tokoh di dalam Alkitab, orang yang sebut orang sebagai pahlawan iman, itu adalah orang-orang yang kuat. Orang nggak selalu kuat. Kalau teman-teman baca kisah tentang Elia, ada satu kali Elia bersandar di pohon, dia kelelahan, letih, lesu, dan dia bilang, Tuhan, ambil Jo, kita hidup. Tapi Tuhan bilang, Elia, makan dan minum, istirahat. Terkadang dalam hidup ini tidak perlu yang ruwet-ruwet. Kalau lagi lelah, istirahat, tidur, toh. Makan makanan yang orang suka. Begitu ada buku yang bagus sekali berjudul Demi Seporsi Mie Ayam. Jadi teman-teman kadang-kala untuk hidup, keberanian untuk hidup itu tidak perlu hal yang ribet-ribet atau hal-hal yang besar. Teman-teman boleh hidup untuk susu dengko misalnya. Kita mau minum susu dengko besok pagi, kan itu jadi penguat dalam hidup. Kita ingin hidup demi bakso yang kita selalu makan di Ojolali misalnya. Kita ingin hidup demi Coca-Cola, Fanta, Sprite, atau apapun yang teman-teman suka dalam hidup ini. Toh, apapun itu harus selalu jadi motivasi orang untuk terus bergerak hidup. Ada orang tua, ada orang keluarga. Itu bukan cuma Elia, ada juga Ayub. Kalau teman-teman baca kisah tentang Ayub, dia mengeluh, dia bilang, semoga ada waktu hari di mana ada orang bilang anak laki-laki lahir, kita ingin hari itu tidak pernah ada. Saking dia putus asa. Daud juga begitu, dan begitu banyak tokoh-tokoh iman dan pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Dorang pernah berpikir untuk bunuh diri, tetapi tidak sampai dibunuh diri. Karena Tuhan, karena di dalam perjanjian baru Rasul Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan yang terakhir teman-teman, yang perlu orang respon dari pembacaan firman Tuhan hari ini adalah kerendahan hati. Rendah hati itu perlu, rendah hati itu penting. Karena kalau orang terlalu tinggi hati, orang akan susah untuk melihat karya Tuhan di dalam orang hidup. Ketika orang rendah hati, ketika orang ada di hadapan Tuhan, orang menangis, hanya orang dengan Tuhan yang tahu. Orang berdoa, Tuhan, kita tidak tahu apa yang sementara Tuhan mau rancangkan untuk kita hidup. Tapi kita serahkan kita hidup ini supaya Tuhan bentuk sesuka hati Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kan lagu NKB mungkin yang baru udah beranjak pemuda, so ingin tahu ini NKB. Ada dia satu buku, nyanyikan kidung baru di kepanjangan NKB. Itu kan ada lagu, jadilah Tuhan kehendakmu, kaulah penjunanku tanahnya, bentuklah aku sesukamu. Jadi bentuklah aku sesukamu, sesuka-sukanya Tuhan lah. Jadi orang percayakan orang hidup ini kepada Tuhan yang maha baik dalam orang kehidupan setiap hari. Kiranya teman-teman yang diberkati dan dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh menguatkan orang dalam orang kehidupan setiap hari, dan boleh memberkati orang perjalanan kehidupan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.